Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali ke tahun 1389 di sebuah padang luas bernama Kosovo. Disinilah seorang hamba Allah yang mulia, Sultan Murad pertama, berdiri di ambang pintu sejarah, memimpin pasukan muslimin demi tegaknya kalimat tauhid di tanah Eropa. Di keheningan malam sebelum pertempuran, Sultan Murad I bersujud rendah. Beliau berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Jika kematianku membawa kemenangan bagi Islam, maka jemputlah aku sebagai seorang syahid. Sebuah doa yang tulus dari seorang pemimpin yang merindukan pertemuan dengan Robnya. Fajar menyingsing dan jenderang perang pun bertalu. Sultan Murad I memacu kudanya di garis depan, mengingatkan pasukannya pada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan sekedar memerintah, tapi beliau adalah cahaya yang menuntun pasukannya menuju kemuliaan atau syahid. Pertempuran dahsyat pecah. Pasukan Ottoman berhadapan dengan aliansi besar Balkan. Di tengah dentingan pedang dan debu yang bemumbung, Sultan Murad I tetap tenang. Beliau tahu bahwa kemenangan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugasnya hanyalah berikhtiar dengan sebaik-baiknya jihad. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun. Barisan musuh mulai kocar-kacir. Kemenangan besar sudah di depan mata. Namun, di balik kemenangan ini, takdir Allah yang lebih besar sedang menanti sang sultan. Sebuah rencana yang akan mengabadikan namanya dalam deretan para syuhada. Setelah pertempuran mereda, seorang prajurit musuh mendekat, berpura-pura ingin menyerah dan memeluk Islam. Sultan Murad I yang memiliki hati seluas samudra mengizinkannya mendekat. Beliau tidak menyadari bahwa di balik jubah prajurit itu tersimpan belati yang membawa janji pertemuan dengan Sang Khalik. Dalam sekejap, belati itu menghujam. Sultan Murad I terjatuh. Namun bibirnya tetap basah dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tragedi ini bukanlah kekalahan, melainkan puncak dari segala cita-cita seorang mukmin. Mati dalam keadaan membela agama Allah di medan laga. Dalam nafas terakhirnya, beliau berbisik kepada para sahabatnya, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan bendera Islam jatuh. Beliau pergi dengan senyuman, meninggalkan dunia yang fana menuju keabadian yang mulia. Sungguh, beliau telah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sultan Murad I kini hidup dalam kemuliaan di sisi Robnya. Kisah Sultan Murad awal mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati bukan pada luasnya wilayah, melainkan pada ketulusan hati mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikaruniai semangat juang yang sama. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.